Gunung Merbabu dengan ketinggian sekitar 3.145 mdpl ini terletak di 3 kabupaten, Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Pada zaman dahulu, gunung ini dikenal dengan nama Gunung Pamarihan atau Gunung Damalo. Nama Merbabu sendiri baru muncul di catatan milik Belanda. Nama Merbabu ini terdiri dari kata Meru yang artinya gunung dan abu. Selain dikenal dengan keindahannya, Gunung Merbabu juga dikenal dengan kemistisannya. Salah satunya pengalaman yang disampaikan Mas Guntur Sakti akan kemistisan Gunung Merbabu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Apa kabar sedulur Gromit? Kembali lagi bersama saya Robi Panca, host Gromit Gromyah Medeni. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada sedulur Gromit yang sudah menyaksikan video-video kita. Dan tidak lupa juga saya ingin mengingatkan, kalau kita bercerita, mendengar, atau membaca kisah-kisah Medeni, mereka akan tertarik dan ikut mendekat bersama kita. Oke, seperti biasa akan ada seorang narasumber yang akan berbagi kisah Medeninya di sini. Narasumber kita kali ini sudah tidak asing lagi. Dia sudah beberapa kali berbagi kisah Medeninya di sini. Langsung saja kita sapa narasumber kita kali ini yang sudah tidak asing lagi, Mas Guntur Sakti. Salaman Mas Guntur, apa kabar Mas Guntur? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Mas Robi. Sehat sekali. Mas Guntur, pengalaman Medeninya banyak sekali ini. Iya. Kali ini ada kisah Medeni apa ini Mas Guntur? Ya kadang kisah Medeni pengalaman pribadi dan kadang juga cerita dari teman-teman. Oke. Kebetulan ini cerita teman ya. Jadi teman lama, sahabat lama waktu kuliah dulu. Jadi kuliah di Solo. Nah, sahabat saya ini cerita terkait dengan pendakian. Dia tuh pendaki. Menarik ini Mas Ya. Guntur kalau pendakian ini. Dia ikut Mapala sih waktu itu, ikut Mapala. Jadi banyak cerita saat pendakian. Itu Mas. Nanti Oke. cerita lebih lanjut saya Mas Guntur melanjutkan kisah ceritanya. Sedulur Gromit, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini. Oke, Mas Guntur, silahkan dilanjutkan ceritanya. lanjutan. Saya Ya. udah lama sekali ini nggak ketemu sama sahabat saya ini. Dulu satu kampus di Solo ya, di salah satu universitas di Solo lah. Dia memang Mapala udah sering naik gunung, Malang melintang lah di malang melintang dunia di pergunungan. ya, betul sekali. Jadi dia nggak mau disebutkan namanya, karena kalau dia nyebutkan nama nanti teman-temannya juga Harus disebut. iya Banyak akhirnya kan nggak nggak usah. Waktu itu ada kegiatan Mapala di salah satu fakultas teknik di Universitas di Solo. Itu memang pesertanya ada 55 orang. Jadi pendakian massal di Gunung Merbabu itu. Nah, ini diikuti oleh anggota Mapala dan mahasiswa umum. Jadi nggak hanya anggota Mapala, cuman mahasiswa umum juga bisa ikut pendakian massal ini. Pendakian massal dilakukan mulai sore hari melalui jalur pendakuan Selo Boyolali ya, Boyolali itu. Waktu itu berangkat 55 orang itu naik dengan berbagai perbekalan lah. Setiap orang bawa bekal sendiri-sendiri, termasuk Komplit ya udah ya. tenda. Udah komplit semuanya. Naik seperti biasa, tapi ini memang targetnya sampai di atas itu lihat matahari terbit. Jadi sekitar jam 5 pagi. Jadi rada dipercepat lah ya. Artinya nggak santai. Biasanya ada pendakian yang cepat dan pendakian yang santai. Waktu itu informasinya sekitar tahun 1998. Masih Masih reformasi itu ya. Iya, reformasi itu. 98 Karena kan mahasiswa lagi seneng-senengnya naik gunung gitu kan, untuk mencari jati diri.
Nah, sekitar perjalanan 3 jam sampai pos 3. Sampai pos 3 itu mereka ngecamp. Camp di situ buat tenda dari 55 orang itu kan di suatu tempat, jadi tendanya kan banyak di situ. Nah, tiba-tiba tenda sudah berdiri semua, sudah apa namanya buat api unggun, karena itu udah sekitar jam 10 jam 11 malam lah, jam 10 jam 11 malam datang badai itu. Badainya kan kalau di gunung itu kan biasanya angin, nah ini angin disertai hujan. Jadi tenda itu morat-marit semua itu. Jadi 2 jam badai itu berlangsung. Akhirnya kan apa namanya, semua anggota Mapala dan mahasiswa itu yang ikut kan akhirnya tiarap di tanah itu hampir 2 jaman tiarap sampai badai itu selesai, dan tenda itu udah terbang semua, Nah, setelah hampir semuanya kan panik ya, walaupun mereka Mapala, ada yang umum, tapi kan karena kondisi badai itu akhirnya kan urusannya dengan alam lain, akhirnya panik di situ. Tapi teman-teman panitia tetap biar tenang, biar tiarap terus sampai badai selesai. Hampir 2 jam itu badai, hampir 2 jam badai itu lalu. Akhirnya mereka berkemas-kemas semuanya sampai setelah kumpul semuanya sampai naik ke pos 4. Pos 4 itu di Batu Gajah itu. Karena kondisi itu sudah malam, ada teman-teman yang tadinya harus ke puncak jam 5 sore, hampir sebagian banyak itu nggak berhenti di situ, nggak sampai puncak. Di pos 4 itu di Batu Gajah itu berhenti di situ. Kemudian ada 10 orang ini yang memang orang-orang Mapala yang apa namanya, yang harus ke puncak sampai lihat terbit matahari. Ada 10 orang ini, termasuk salah satunya perempuan ini namanya juga nggak mau disebutkan, tapi kita sebut Wati lah ya, biar perempuan Wati, biar ada anunya. Jadi berangkat sampai ke puncak itu pas jam 5 pagi. Di situ ya lihat keindahan alam Gunung Merbabu di puncak. Kemudian mereka ya ada berdoa, ada foto-foto, selfie dan sebagainya lah. Waktu itu mengabadikan momen di situ sampai sekitar jam 8 pagi. Nah, perempuan ini ada yang melihat perempuan ini menaruh sesuatu di puncak itu, karena nggak apa ya namanya, ya udahlah mungkin naruh apa. Nah, saat mulai turun itu jam 8 pagi, ini mulai ada kejanggalan. Wati ini turun dari puncak Merbabu itu jalannya itu apa ya, ke tepi jurang terus, kayak sengaja ke tepi jurang gitu loh. Sesekali nengok ke belakang ke puncak, dan itu terus kayak gitu terus. Tapi itu masih dalam satu rombongan atau lepas sendiri? Nggak, 10 orang ini, satu rombongan 10 orang ini kan. Kalau yang tadi yang berarti sisanya itu masih di bawah, ya di pos 4 itu turun semuanya, karena nggak berani untuk naik lah. Yang kejadian itu sih tadi turun. Kemudian yang Wati ini dari mulai puncak sampai perjalanan itu nengok terus. Akhirnya kan teman saya ini, Mas Guntur, si Wati ini posisinya berada paling depan atau di tengah atau di mana itu? Ya di rombongan itu di tengah ya, di tengah. Cuma jalannya itu minggir ke jurang, minggir terus lihat ke puncak. Berapa kali lihat ke puncak. Akhirnya sahabat saya ini tanya kenapa, katanya itu dipanggil abangnya. Nah, dipanggil aja abangnya. Nah, kan sempat tanya abangnya itu siapa. Nah, ini abangnya ini ternyata pacarnya
pacarnya tapi udah meninggal. Jadi Wati ini dulu sempet pacaran sama mahasiswa juga tapi beda kampus. Nah, waktu informasinya itu sempat pacaran lama, kemudian nggak tahu ada mungkin zaman itu pacaran ada janji-janji apalah, janji manis siapa, terus kemudian ada barang yang ditinggal di puncak itu, kemungkinan mungkin apa ya yang dikasih abangnya itu, pacarnya itu loh, dan itu. Nah, setelah diingatkan seperti itu, masih saja jalannya di tepi jurang, kemudian tengok-tengok terus. Nah, ini sahabat saya ini ngomong pada panitia pemandunya lah, yang lebih senior, itu untuk gandeng terus, gandeng. Jadi selama perjalanan itu digandeng terus, tapi lambat karena sering itu lihat ke belakang gitu, sampai hampir mendekati desa di hutan, di salah satu hutan lah, tapi udah mendekati desa itu sore hari. Karena turunnya kan harusnya kan lebih cepat ya, harusnya lebih cepat, antara naik dan turun kan turunnya sebenarnya harusnya lebih cepat, tapi karena itu ada kendala itu, Wati ini apa ya, kayak kesurupannya nggak cuman diperlihatkan ke puncak terus, hanya berapa kali berhenti di situ untuk apa istilah mengingatkan, berdoa, sampai di hutan dekat desa itu maghrib di situ, akhirnya memutuskan untuk ngecamp di situ. Nah, setelah ngecamp mendirikan tenda di situ. Nah, setelah maghrib itu mulai ada kejagalan lagi di situ. Jadi 10 orang ini, karena ada beberapa tenda. Nah, perempuan ini kan karena perempuan satu-satunya satu tenda sendiri. Satu tenda sendiri. Nah, itu di setiap pohon itu hampir semua lihat itu ada penampakan. Penampakannya macam-macam. Ada gendruwo, ada kuntilanak dan sebagainya lah di setiap pohon itu. Akhirnya kan semua yang 10 orang itu ketakutan masuk Wati itu, kemudian dievakuasi jadi satu tenda itu. Nah itu jadi selama selama malam itu satu tenda itu juga banyak gangguan dari makhluk-makhluk yang di sekitar itu. Jadi sering nampakkan diri tenda. Oh, itu semuanya berarti melihat? Iya, semuanya melihat keanehan itu gitu loh. Jadi kalau lihat pohon ada apa itu, keanehan seperti itu. Nah, kemudian pas malam itu ya mungkin sekitar jam 11-an lah, 11-an itu ada sosok. Nah, sosok ini sosok laki-laki yang waktu itu kan lihat semua. Nah, Wati ini kayak orang kesurupan minta ikut yang sosok ini. Ternyata sosok ini adalah yang disebut Wati tadi, abangnya itu, pacarnya itu. Jadi pacarnya ini meninggal udah cukup lama lah, waktu itu udah pacaran, terus abangnya ini kecelakaan, naik motor kecelakaan, kemudian meninggal di situ. Nah, sosok ini kan waktu di tenda kan ada bayangan lah, ternyata bayangan sosok pacarnya ini kan kelihatan. Kemudian pada keluar semua melihat ada sosok itu, dan yang pemandu itu tadi yang gandeng Wati ini terus, itu kan dia salah satu yang bisa hal-hal kayak gitulah, hal-hal gaib. Kemudian komunikasi, dan Wati ini kan kayak kesurupannya minta ikut di
dipegangi orang banyak itu masih berontak terus, kemudian negosiasi lah di situ. Nah apa namanya, pemandu itu tadi terus ngobrol sama sosok itu mau apa ke situ gitu. Kemudian apa yang diinginkan, ternyata dia minta izin untuk membawa Wati ini jalan-jalan. Kemudian setelah ngobrol sama teman-teman lainnya, gimana akhirnya diperbolehkan untuk ikut sosok abang ini. Tiba-tiba setelah mereka ya udah silakan, dan sosok abang ini apa namanya, berjanji sebelum subuh sudah pulang. Kalau janjinya itu pokoknya minta ikut jalan-jalan gitu ya, minta jalan-jalan di mana lah. Kemudian setelah itu diizinkan, Wati ini pingsan di tenda hampir sampai malam, sampai subuh. Ini kan 9 orang ini nunggu ya, barangkali ada apa-apa, antara khawatir, was-was dan sebagainya, karena Watinya juga masih pingsan dan sebagainya. Udah sebelum subuh tiba-tiba Wati ini sadar dengan muka yang bahagia. Kan aneh ya. Dengan muka yang bahagia ya, ternyata setelah itu Wati cerita dia dibawa pacarnya ini keliling puncak gunung. Loh. Aneh kan? Ini aneh. Sebuah perjalanan yang apa ya, mistik, tapi memang terjadi, dialami sama teman saya dan sahabat-sahabat lainnya. Boleh minum dulu? Oh iya, saya sampai lupa. Boleh. Saya press. Juga. Itu Mas Guntur. Iya. Pas kumpul di dalam tenda semua berarti ya, itu ya pas malam itu, terus ada sosok bayangan abang itu. Mungkin yang di dalam keluar semua karena mengira ada manusia di luar, mungkin seperti itu ya. Iya, memang bayangannya seperti apa sih Mas? Ya orang biasa. Ada suaranya. Nah itu, jadi semua lihat, tapi yang bisa komunikasikan yang Wati ini, yang Wati sama yang ini loh, apa, yang punya petugas, yang punya ini, pemandu yang punya hal-hal gaib itu, yang punya rada pinter lah. Ya, setelah itu dengan bahagianya Wati itu bercerita dia itu diajak abangnya itu ke 5 puncak gunung. Berarti nggak cuma di Merbabu aja, jadi di 5 puncak gunung. Jadi yang pertama itu di puncak Gunung Lawu, itu katanya sambil terbang ya, nggak tahu lah modelnya gimana, tapi sampai di puncak sana itu melewati rute yang memang belum pernah dijamah orang di situ. Di situ itu ditunjukkan keindahan puncak Gunung Lawu, termasuk ada beberapa jenis bunga edelweiss di situ. Jadi bunganya itu bermacam-macam warna, ada berbagai macam warna bunga edelweiss di situ. Itu diajak ke situ, kemudian ke Gunung Merapi, kemudian ke Gunung Merbabu, ke Gunung Sindoro dan Sumbing. Jadi ada 5 itu. Jadi itu diperlihatkan di 5 gunung itu, di puncak-puncak gunung itu. Jadi kayak apa ya, ditunjukkan bahwa ini di puncak gunung ini ada keindahan ini, di puncak gunung ini, sampai di Gunung Sindoro Sumbing itu. Nah, itu diceritakan dengan abangnya itu, makanya mungkin bahagia karena ketemu ya, sudah selama ketemu. Lah setelah itu menceritakan pagi itu kemudian turun
turun ke pendakian Selo itu bareng dengan teman-teman. Tapi Wati ini saat mau naik ke di sini nggak mau, berontak nggak mau naik dengan teman-temannya. Itu kan ada 50 orang beberapa bis, kemudian nggak mau itu. Akhirnya teman-temannya dipaksa buat apa namanya naik ke bis lah. Oke, berapa orang diangkat naik bis, kemudian sampai di kampus bubar semuanya. Tidak ada masalah lah, jalan udah nggak berontak. Nah, saat jadi Wati ini setiap malam Jumat itu kesurupan. Setiap malam Jumat itu kesurupan pasti. Setelah dari pendakian itu, kejadian itu setiap malam Jumat itu kesurupan. Kesurupannya itu jadi minta apa namanya, kayak ada abangnya gitu. Minta ketemu abangnya. Iya, minta ketemu abangnya itu setiap malam Jumat. Nah, pada suatu waktu itu ada pertemuan Mapala. Pertemuan Mapala di kampus sahabat teman saya itu. Nah, termasuk di dalamnya kan ada Wati ya. Ada Wati di situ. Nah, saat malam itu pas bertepatan dengan malam Jumat itu. Wati itu kesurupan, berontak. Jadi tempat apa namanya pertemuan Mapala ini kan ada panggung, kemudian ada bunga itu ya. Jadi bunganya itu ngambil dari sekitar kampus. Nah, itu ada salah satu pohon beringin putih itu. Yang putih nggak terlalu tinggi lah. Nah, itu saat itu pohon beringin itu ditaruh. Nah, itu Wati langsung kesurupan itu. Di situ kan berontak, akhirnya bubar semua acara karena itu berontak. Sampai teman-temannya berdoa dan sebagainya nggak sembuh. Akhirnya menjelang subuh itu sadar sendiri. Iya, pokoknya setiap malam Jumat gitu. Sadarnya setiap sadarnya subuh kayak gitu. Jadi kayak mengulangi pas naik itu. Naik itu kan juga subuh nanti. Jadi mungkin setiap malam Jumat abangnya itu ke situ terus ngajak ngajak untuk jalan-jalan gitu loh. Dan itu terjadi setiap malam Jumat sampai Wati ini dengan sahabat saya kan akhirnya sudah keluar kampus ya, udah lulus kerja di Jawa Timur nih. Di Jawa Timur juga seperti itu, tiap malam Jumat kesurupan. Kemudian sahabat saya ini pindah kerja ke Jakarta, udah hampir dari mulai kesurupan awal sampai terakhir itu katanya sudah 13 tahun. Jadi kesurupan itu 13 tahun setiap malam Jumat. Itu sembuhnya gimana itu, Mas? Nah, ini yang menarik ini. Jadi karena sudah lama nggak ketemu ya, akhirnya sahabat saya itu ketemu dengan yang namanya Wati ini. Tanya juga apakah masih sering kesurupan atau enggak. Ternyata udah. Lah, sembuhnya itu ketika nikah dengan orang Jakarta. Setelah nikah itu udah nggak pernah kesurupan lagi sampai sekarang. Sekarang katanya udah punya 2 anak atau berapa ya. Itu berarti selamat setelah kejadian di Gunung Merbabu itu sampai dia nikah 13 tahun setiap malam Jumat itu kesurupan. Itu saya masih penasaran yang ditancapkan di puncak gunung itu, yang ditaruh. Ya, yang ditaruh itu bendanya seperti apa, Mas? Ya nggak tahu ya, sampai sekarang juga sahabat saya juga nggak tahu yang ditaruh apa. Mungkin kenang-kenangan atau barang yang dikasih oleh pasarnya itu. Oke, terima kasih Mas Guntur. Sama-sama. Cukup ya, nanti kita sambung lagi ini, banyak cerita-cerita iya dari teman-teman pendaki. Mas Guntur ini gudangnya cerita Medeni. Oh, siap ya. Ini bisa cerita lagi di sini.
Demikian sedulur Gromet kisah medeni yang disampaikan oleh Mas Guntur Sakati. Bagi sedulur Gromet yang ingin berbagi kisah medeni di sini, silahkan tulis di kolom komentar atau kirim email di bawah ini. Demikian episode Gromet kali ini, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.